Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya untuk edisi hari ini. Hari Jumat tepatnya di 26 Juni 2026. Dan tentunya pada malam hari ini di Ragam Budaya bersama Bacangkurah nih. Kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik. Di malam hari ini kita akan bahas topik mengenai sakilan jadi sadapa. Nah kayak apa itu sakilan jadi sadapa nih Hidang Sanak. Dan tentunya di studio sudah hadir narasumber kita di malam hari ini. Kita ditemani dengan Bapak Nurholis Majid dan juga Bapak Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kayak apa nih kabar ubuhan pian malam hari ini sebarataan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Topik kita malam hari ini sakilan jadi sadapa Jar. Nah ini kita orang Banjar pinangnya tahu, ada sebagian tahu ya kalau sakilan jadi sadapa aja. Nah kayak apa tuh? Dan tentunya malam hari ini kita juga bawa dengan sanak perempuan seberataan nih yang bergabung di nomor telepon kita di 0511 3252 atau di nomor WhatsApp kita di 089534050959. Langsung aja nih. Nah kayak apa ini sakilan jadi sadapa? Ini peribahasa yang paling populer lah, Arif lah. Sekilan jadi sedapa. Bahkan ada orang memadahkan kalau bertitip pesan bisa lebih, bertitip duit bisa kurang. Sekilan jadi sedapa itu pesan yang pendek ketika kita titipkan bisa bertambah-tambah tuh. Nah itu maksudnya cerita itu. Kisahnya lah. Kisah cerita. Apalagi sekarang kan gosip menggosip ini kan rame banget tuh. Nah, itu cerita yang sebenarnya kalau hendak sesuai fakta pendek aja. Tapi lalu kemudian kan dibumbui macam-macam. Nah, lalu analisa ini, analisa itu. Cocokologi pulang Jar. Terus sambung-sambung ke sana kemari. Nah, itu yang dimaksud itu. Bayangkan kalau pesan itu loh yang sebenarnya lah penting benar, tiba-tiba menjadi panjang. Jangan-jangan yang substansinya tuh menjadi kabur. Menjadi kada jelas lagi gitu. Nah, itu yang bahaya kan. Nah, orang Banjar lalu kemudian memperingatkan bahwa kalau pesan itu sekilan bisa jadi sedepa. Sedepa itu kan jauh banget tuh jaraknya dengan sekilan tuh. Sedepa tuh hampir 1,5 meter. Sementara sekilan ini kan jarak antara jempol dengan kelingking aja kan. Nah, itu menggambarkan bahwa kalau berita itu bisa lebih, bahkan lebih benar. Iya lah Rip, ya Rip melihat ini Rip. Ini kan Wajar menarik loh Jar Bang Majid tadi ini dari sakilan tuh kan ini aja lah sejangkala tiba-tiba jadi sedapa tuh kan panjang benar. Karena orang bahari itu mengukurnya kada meter bang bedapa lah. Nah bedapa. Nah ini menarik karena pesannya disampaikan kan Jar Bang Majid tadi kan pendek sebetulnya. Intinya itu paling 15 detik itu pandir tuntong Bang Majid lah. Intinya itu nah, tapi kan kemudian karena orang Banjar nikah tujuh berkisah mungkin lah ketujuh berkisah ketujuh pandir ini bahwa kita ini memang masyarakat lisan dahulunya kan. Nah makanya kemudian pandiran itu bisa jadi panjang berkembang. Nah ini yang tapi kan tadi karena pasan intinya itu sebujurnya hanya pendek tapi kemudian dikembang-kembangkan panjang. Nah itu yang Jerbon Pian tadi
bisa mencocok-cocokkan, tiba-tiba bisa menafsir seorang. Nah, menafsir seorang ini yang kemudian menjadi kisah itu ya berapa panjangnya. Iya, jadi lebih ya kalau berlebih panjangnya, padahal pesannya singkat aja, tapi kamu sampai nang ke sini bertambah sedikit, ke sini bertambah lagi, nah di sini menambahi lagi, timbul jadi panjang banar kisahnya. Maka sekarang kan ada Pak sedikit aja tuh anunya lah, faktanya tuh bisa dikulik orang panjang banar. Wah, bujur banar. Oh ya kan? Ya, zaman sekarang nih kan zaman kelebihan informasi kita. Iya. Ya, banjir informasi kan, bukan hanya banjir, jar orang tuh air bah informasi. Wah, bayangkan itu kalau ada sedikit aja kita koreng, itu kayak tumor ganas tuh Bang. Parah banget rasanya, apa Iya, sedikit aja ini. Nah itu. Tapi ada baiknya juga, maka lalu kemudian kita kan berhati-hati, benar kada boleh ada salah. Iya. Karena hukumannya itu bisa kada setimpal dengan kesalahannya. Kesalahannya halus, hukumannya kan benar. Ya bujur benar kan sanksi sosial, sanksi viral, ini nah yang kada kalau ditanggung apa-apa, ya kan. Maka belum tentu bujur, no kayak apa tuh, apa ngarannya? Meminta maaf atau mengobati sesuatu yang kada bujur tadi itu nah. Hanya dugaan, tiba-tiba lalu kemudian sudah viral sedemikian rupa. Nah ini bahaya banget di zaman sekarang ini. Maka ini Bang Mujita yang jejak digital itu nah karena kalau dihapus yang ngalih banar. Makanya aja orang Banjar tuh bilang nabo pandir tuh bengangah lu hanyar baucap. Bujur bulangan ya orang Banjar tadi bengangah lu hanyar ucap ya kan dipikirkan dahulu. Tapi ini ada juga nang betakun di live chat kita di YouTube kita, di channel YouTube kita. Dari Giantara M9T. Gimana ya Pak sikap kita ketika ketemu orang nang kita tahu nih dia pernah membumbu-bumbui ucapan kita. Apakah kita sebaiknya diam aja atau perlu basa-basi? Nah, ini kayak apa nih? Kita tahu mungkin orang tuh sudah ibaratnya ketujuh menambahi ucapan kita ya, kalau nah kayak apa sikap kita nih lawan orang nih itu tuh. Cuman kadang-kadang lah kalau ada orang seperti itu lalu inya sudah menjadi karakter yang umum diketahui oleh kawan-kawannya, biasanya orang kada cepat-cepat menaguk juga sebagaimana yang disampaikan Arif tadi tuh, ya kan? Ya didengarkan orang juga, tapi orang kada pernah menganggap itu sebagai satu kebenaran. Itu yang disebut dengan orang beciri tadi itu sudah. Ya kalau inya mengesahkan pasti berlebihan misalnya. Nah, itu didengarkan orang aja. Dan kerugian daripada orang itu ketika inya menyampaikan sesuatu yang bujur, orang pun gak ada percaya. Karena atau melabih-labihkan. Iya kan? Nah, jadi pilihan kita terhadap orang ini bisa memadahi inya kalau mempan juga lah. Kadang-kadang mentol juga kan padahan kita kan. Tebulik juga gitu nah. Kita padahi tetap inya ya sudah menjadi karakterinya kan. Nah, atau ya berhati-hati terhadap orang itu. Jangan bekesah. Bekesah itu bisa dibaliknya juga. Padahal inya yang bekesah. Inya bekesah kita mendengarkan, oh iya aja kita. Karena diberahkan kepada orang lain misalnya si Arif bekesah aja. Padahal Arif ini posisinya sebagai pendengar. Nah, posisinya bisa dibaliknya tuh Arif bekesah aja. Nah, itu bahaya banget juga orang yang Tapi di masyarakat kita orang kayak gitu pasti ada, Bang. Banyak banget. Benar. Yang ketujuh pembualan lah. Pandirwara lah, nah itu banyak kita di masyarakat kita. Apalagi kan orang kita ini kan ketujuh mau warung lah. Nah biasanya informasi itu di warung, nah itu cepat benar juga. Karena orang berkisah-kisahan tuh di situ. Pokoknya tapi cari info di warung nih. Bujur ya Bang Majid tadi ya, kita bertemu orang kayak gitu paham bahwa kawan kita udah kayak gitu ya harus berhati-hati juga. Jangan tasilahu gitu Pak Pandir kita gawat tau. Jadi kalau tuh yang legal formil aja lah. Jangan menggosip lah istilahnya. Karena sekarang kan rame kan orang menggosip, bahkan orang terang-terangan kita menggosip dulu aja. Terang-terangan kan kita menggosip dulu, jangan menggosip lah. Atau ngerumpi sama-sama kumpul bujur-bujur itu isinya tuh gosip, gibah apa macam-macam tuh bercampur segala macam.
Ya itu bagian dari gaya hidup sekarang ini. Walaupun di dalam agama tuh kada boleh apa segala macam, faktanya itu menjadi bagian dari gaya hidup. Maka orang yang bisa yang pembualan banyak kisah nih orang yang ditunggu-tunggu biasanya. Karena kalaunya kisahnya tuh kadang merugikan orang lain kada apa-apa. Kada apa-apa. Jadi misalnya membuat kisah-kisah imajiner yang gasan lucu-lucuan aja misalnya, itu kada ada masalah. Memang itu ditunggu. Tapi kalau kisah itu berkaitan dengan orang lain, nah bahaya benar tuh. Iya kan? Rahasia orang kah, ikan mediam aja lah aja, ikan mediam tahu aja. Sekalinya di sebelah sana ikan mediam aja lah, ikan mediam tahu aja sekampungan orang. Ini aku mengesahkan lo nikam aja, panglah aja orang lain kada aja. Ketemu orang lain kayak itu pulang, aku mengesahkan lo nikam aja. Yang lain kada aja, sekalinya sekampungan. Mengesahkannya di warung pulang yang menjar Arif itulah, maka warung ini kan pusat informasi, iya kan? Sedikit aja disampaikan, wah tersebar kemana-mana. Nah jadi bahaya. Tapi kalaunya kisah-kisah imajiner yang dalam bahasa Banjar disebut apa namanya Mahalabio misalnya, ya kalau Paloy misal itu kan ada masalah karena aktor-aktornya tuh anonim. Nah itu kan apa-apa itu, walaupun misalnya ceritanya itu cerita fakta, tapi biasanya aktornya tuh anonim kan ada masalah. Ada masalah itu kan karena kadang menyambati orang. Tapi kalau misalnya kamu tahu aja Helda tuh jengin, itu sudah tuh. Berarti ungkapan ini menekankan informasinya tuh Bang Majid lah. Informasinya itu ditekankan. Kalau misalnya menyampaikan faktanya kan ada masalah kan. Nah, Helda tuh siaran misalnya. Nah itu faktanya tuh. Kamu tahu aja, ini tuh siaran kayak apa aja. Nah ini sudah sedepa sudah nih, karena ada analisa di dalamnya. Kamu tahu lah aja. Nah itu, aku kan tahu. Itu. Tapi kalau faktanya aja kan ada masalah. Ada masalah. Jadi kalau misalkan fakta ada masalah lah, mungkin informasi di kampung kan ya kalau ujar tuh nyatu kayak ini jarna tersebar tuh sekampungan. Tapi karena orang nih orang kada wani jua membahas sekalinya ke orangnya tuh, jadi orang bahinipan sekampungan. Ada kebakaran misalnya nih semalam tuh ada kebakaran di Sungai Andai misalnya. Faktanya kebakaran 3 buah rumah 4 buah rumah itu kan faktanya. Tapi kisah yang sedepa itu jangan-jangan hartanya itu ada halal jar. Nah lah, ya kalau makanya kebakaran ya. Apa garang usahanya aja. Nah berkembanglah analisa ini. Nah itu yang bahaya benar itu tuh. Bumbunya nih yang bahaya benar. Ya kan fakta kebakarannya bujur. Tapi kemudian yang implikasi yang lain-lain itu yang bahaya. Itu maka kadang diawali tahulah ikam jar. Iya dah tuh tahulah ikam jar ini jar. Nah nikam aja yang tahulah jar. Nikam aja aku bikin salah nikam aja lah, jangan pada hika lain jar. Nilo nikam aja jar, saya nang ini bagi saya pulang kalau ini tambahinya pulang ya, kalau nang ini tambahinya pulang kalian jadilah bertambah-tambah ya. Jadi dari sakilan jadi sedapa. Maka bisa banding juga ini A1 lah aja. A1 jadi artinya kan valid tuh informasinya. Padahal satu mana tuh. Padahal sudah dikembang-kembangkannya kan. Ada kembangannya, ada bumbunya, ada apanya segala macam. Nah, ini adalah fenomena fakta dalam kehidupan kita sehari-hari, dan peribahasa Banjar ini menyindir sebenarnya sekilan jadi sedapa. Jadi itu tadi tuh bertitip pesan bisa lebih, bertitip duit bisa berkurang. Iya tuh nemu orang tuh. Bertitip pesan misalnya, sampaikanlah kenalah. Nah itu bisa lebih tuh. Tapi kalau bertitip duit, titip 1 juta bisa berkurang 700 aja, 600 aja, 300 aja. Upah minyak ya. Macam-macam lah. Itu fakta tuh. Bahaya berarti lah orang-orang kayak ini ya, kalau ada amanah ujar kita. Kita gini bisa juga kena ini karena bisa jadi semacam apa ya, terpengaruh lalu tuh umpat ya kan. Nah itu bisa aja. Maka mau hendak menambah-nambah nih pina
anu bener lah hasrat kita hendak menambahi kisah nih nah. Kan ada masalah itu itulah yang penting jangan merugikan orang lain. Nah, itu ujungnya menambah kisah sekedar untuk berami-ramian, hiburan, kan ada masalah itu. Kada masalah. Karena kalau kadang ada payu stand up. Ya kalau kada payu orang bekesah, tukang kesah tuh ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kada payu karena kalau bekesah pun kada boleh gitu nah. Kalau bekesah itu bisa bagus juga menyenangkan hati orang, tertawaan orang mendengarkan misalnya. Iya. Sejauh kada ada yang ditertawakan. Nah, kalau ada yang ditertawakan bermasalah. Iya, selama kadang ditertawakan, kadang dirugikan ya kada masalah sebangsa kada ada kita masalah. hiburan aja ujar kita ya kalau. Tapi kalau misalnya oknumnya itu jelas misalnya lalu tertawaan, nah itu bisa bahaya tuh. Bisa Bisa tuh. pencemaran tuh. Pencemaran nama baik, mempermalukan orang Ya, lain lah mempermalukan ujar orang kita. lain. Nah, bahaya juga kan angka itu. Jadi untuk orang-orang angka itu ya kita kayak apalah harus berhati-hati benar ya kalau amun berkisah gitu. Ibaratnya kita tuh mau tahu orang nang kayak itu, nang kayak apa cara menghadapinya. Nah, itu karena Tapi di pesan ini kan kayak apa caranya agar supaya terhadap sesuatu yang penting itu tuh kita harus terpercaya. Tolonglah aku bertitip pesan jar orang kalau. Nah kita kalau perlu dicatat tuh. Abang pesan 1, 2, 3 aja kalau supaya ada jangan lebih. diingatkannya supaya ada lebih kalau apa ngarannya supaya apa yang disampaikan orang tuh akurat sampai kepada ini kalau pesan itu berantai bahaya benar ya kan 3-4 orang ini aku kan sempat ke sana aku banulah betitip Lonika Majalah sampaikan ini kan sampai jauh ke sana titip aduh berubah sudah titipnya juga pulang. berubah sudah isi pesannya bahaya benar juga itu. Makanya yang kayak gitu Bang Majid banyak lo yang orang kabar-kabar burung atau apa. Iya. Yang misalkan Itu. kisah Bang Majid berbaju kuning tiba-tiba ulun mengisahkan baju oranye ya. Tiba-tiba kan kisah lain jadi habang misalnya. Iya. Apalagi warna hijau, biru segala macam ini kan bagi orang Banjar samar kan. Nah, yang hijau disambat biru, yang biru disambat hijau. Iya. Nah, ya kalau jadi ini karena kita tentunya sakilan jadi sadapa. Kita bisa strategi juga kalau palah gasan menghadapi orang-orang seperti itu kayak itu. Nah, sekira ibaratnya kita nih jangan fitnah juga kada sih. Dikonfirmasi dahulu. Kebenarannya tuh dikonfirmasi. Nah, kayak apa kebenarannya tapi untuk strategi menghadapi orang sekira kita kada jadi sakilan jadi sadapa ini pasti ada ya kalau Pak karena kontak-kontakan kena. Tapi mbah kita mendengarkan yang berikut ini dulu. Kadang Sanang Perompat tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar. 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas.
ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Promot FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Ragam Budaya bersama Bacangkurah malam hari ini dengan topik kita Sakilan Jadi Sadapa nih dan Sanak Perompat. Nah, rupanya ada nomor telepon nih. Kita angkat langsung dulu ya kalau teleponnya. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan. Ini kan jalan jangan mendengarkan dengar. Sudah tahu tanya orang tadi. Iya. Kalau ulun lah anuapan deh. Biasanya itu dipakai di sandarkan atau dipakai kepada orang yang ketiga anjur akar itu generalis. Sender kesini lain. Padahal kesannya sama aja, cuma di sender lawan A di bumbu ini bumbunya. Karena tadi lain pulang kesannya, kadang maksudnya sama aja, cuma abdi biasanya yang jadi berkelahian enggak? Iya, bujur. Bujur. Padahal kesannya segitu aja, jadi lawan A bumbunya lain, lawan B bumbunya lain. Nah itu aja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abah Sofyan di sini anjur atar. Anjur atar itulah dulu karena kadada telepon. Jadi ada yang tukang anjur atar, dianjurnya diantarnya, dianjurnya diantarnya. Nih bayangkan nih kalau yang disampaikan itu bias, adalah bisa jadi salah persepsi orang, intonasi aja salah berbahaya benar.
Maunya menceleng-celeng tolong mata memandangkan ini. Jadi kan iya kalau itu kan ekspresi itu apa maksudnya menceleng-celeng itu jar. Ya, nah itu tapi sekarang kan anjur atar itu mungkin ya berkurang lah sudah karena ada handphone. Sini aku telepon langsung nah jar. Nah kan orang bisa langsung konfirmasi kepada yang bersangkutan ketika inya ragu terhadap sesuatu yang ingin terima tadi itu. Bayangkannya ke masa perang bahari Bang Majid lah. Nah kayak apa tuh kisahnya lah. Iya kan. Iya tuh tadi yang berita di sini disampaikannya ke sini, berita di sini disampaikannya ke sini. Nah kalau beritanya tadi itu masih berupa fakta-fakta aja kan ada masalah orang kan bagian dari informasi itu. Tapi kalau sudah di sini ditambahinnya, di sini ditambahin, di sini ditambahin, di sini ditambahin, iya orang bisa bakalayan, bisa bakalayan, bisa burungkupan orang. Iya, berarti nama anjur atarnya harus bujur-bujur amanah orangnya harus bujur-bujur. Nah anjur atar ini kemungkinan lah pada waktunya karena kan ada lagi penganjur antarnya sejauh informasi ini dan berkembang pesat. Nah dulu kan ada telepon sehingga fungsi anjur atar ini signifikan gitu lah. Signifikan antar tetangga misalnya itu berita itu bisa saling menyampaikan. Tapi semestinya lah anjur atar itu kritiknya lah berita yang di sini didengarkan aja, kada usah diantar ke sini. Nah misalnya lah Heldak lah mengesahkan Arif tuh gini nih. Aku sebagai pendengar ini, aku kisahkan Helda ada mengesahkan di kamar Ripeja. Aku ini kan nyaman sebenarnya mendengarkan aja. Wah, kok seolah-olah berpihak benar lawan Arif nih. Arif lalu mengesahkan merespon kalau mendatangi pulang lawan Helda. Kalau Arif ada mengesahkan di kamar lain. Iya kalau dia pulang disampaikan pulang. Wah ini bisa bakalahin orang dapatnya itu dari konsultan bujuran tuh aja. Bisa perang Iran Amerika. Iya. Gara-gara anjur atar. Gara-gara anjur atar gitu ya kalau bahaya jiwa ya kalau. Tapi kan ada lagi kalau wah inilah karena tahuan pulang lah karena ada telepon Nina yang memungkinkan orang langsung. Ini aku udah mendengar kisah nilai ini aku nih klarifikasi aja Bang jurangnya kan. Nah lalu kamu jangan ditagok ya. Iya kan. Mudah aja orang untuk menepis itu kisah yang sebujurnya kayak ini nah itu. Kami pernah juga Bang. Cuman karena orang yang mengesahkan ini pengarangnya ya kurang terlalu dipercaya juga gitu nah. Lalu si penerima pesan ini ketika ketemu si Anu kemarin dia ada mengesahkan nikam jarnya. Aku kan percaya Bang, inya mengesahkan dari gini. Nah, habis itu kami klarifikasi kan ada yang bujurnya tuh kayak ini nah. Sudah. Aku tahu bahwa itu kada bujur jarnya. Nah, gitu. Tapi anjur atar ini sama lah Bang Majid lawan mediator misalkan ini tuh. Mediator itu menengahi. Jadi ada orang berkelahi, mediator itu menyelesaikan, menengahi itu menjadi penengah yang kada berpihak ke A atau ke B itu mediator. Ini harus bujur-bujur berada di tengah, imparsial sifatnya. Kada pro kiri, pro kanan itu kada, itu mediator. Fungsinya menyelesaikan. Nah, sementara anjur antar ini fungsinya mengompori. Nah, kebalikan dari mediator. Anjur atar ini ada itu tadi tuh Helda misalnya biasa aja mengesahkan Arifnya lah sebagai satu fakta. Tapi pas kami ketemu Arif ada Helda semalam Ripe mengunyah ikam, mengunyah apa tadi Jar? Nah, jadi masuk barang ini. Masuk tuh timbul-timbul karena terkelahi. Lalu direspon Arif, lah kan. Bekas pino mesti mendarurat inya genjar. Nah, kayak kalau datang pulang aku kok ada Helda, ada Arif Suntungnya saya genjarku. Nah, itu bayangkan itu tuh. Bila nyetet kamu tuh bisa langsung keluar parang. Bujur tuh, aku langsung terkelahi orang. Kalau kepala kada dingin, ya kalau kada ya istilahnya apa sekarang nih orang tabayun jurang ya kan saling konfirmasi. Nah itu yang harus Bang harus benar tuh lah. Jadi
amun kita tuh harus juga pang pindahnya lah tahu juga nih kayak apa orang nang menyampaikan nih patut juga kah dipercaya. Amun orang yang sudah nang sakilan jadi sadapa kita ibaratnya didangarakan naik Ya, kalau didangarakan ya. amun asa sangkal Anggap hiburan ya. anggap hiburan tapi kadang sangkal di hati kan. Jadi atau nah kalau bagus tuh dibantah usah mender urang ya kalau usah mender sasadangi. Nah itu kalau bisa itu dibantah, diluruskan, dinasehati. Nah, dulu lah peribahasa-peribahasa seperti ini kan mungkin karena tingkat pendidikan kita masih rendah lah, nah, sehingga model atas apa yang diucapkan ini kan tapi bertanggung jawab, ya kan? Nah, tapi kalau sudah berpendidikan ini apa yang diucapkan mesti bertanggung jawab. Lidah nih tajam benar, tajam pada pedang kalau jarurang kalau sehingga apa yang diucapkan harus bertanggung jawab kita. Kalau dulu bisa aja orang lempar batu sembunyi tangan nih ya kan, habis berucap kan bertanggung jawab, aku udah bucap, sekarang nih kan ada alat bukti, ada rekamannya misalnya, ada segala macam. Digital ya ada. Karena kau bukulin lagi jar kita ya kalau. Amun tapi wah ini kayaknya masih ada ya lah orang-orang kayak itu yang maka amun ditagur nih pian kayaknya karena ada salahnya bujur aja terus. Apa ngalih orang kayak itu malah. Tentunya tapi itu fenomena fenomena mungkin karena latar belakang pendidikan, iya kan, lingkungan juga segala macam kan. Ya circle-nya tadi circle-nya. Tapi kalau orang sudah literasinya sudah tinggi, kalau dapat lagi begosip-gosipan yang seperti itulah. udah lagi sudah lewat sudah tuh sekilan jadi sedapat tuh ada lagi tertawaannya lagi orang kan. Kecuali ketujuh menganalisis. Nah, kalau menganalisis itu kan ilmiah lah, ya kalau gawian dosen itu. Gawian dosen, pengamat segala macam itu kalau menganalisa fakta hal apa yang tersirat dari yang tersurat. Nah itu analisa. Analisa, tapi kan kita harus juga menganalisa pandiran orang nih menurut kita bujur kah ada nih yang adanya sampai kita terjerumus dalam permainannya jar kita. Dan orang yang sudah seperti itu rugi diinya juga, orang kadang akan percaya. Jadi kada percaya lagi. Kalau inya menyampaikan pesan jar, jangan langsung dianggap sebagai kebenaran jar. Sebaiknya konfirmasi dulu. Nah, ya Allah. Nah, itu merugikan yang bersangkutan. Bayangkan kalau inya menyampaikan berita bujur, orang kada percaya juga misalnya. Aduh gimana tuh. Ya kan? Jadi kada kau dipercaya lagi walaupun bujur ujar inya tuh karena inya rengkak kenang kayak itu kan. Jadi orang kada percaya lagi. Jadi orang tuh jangan ditaguh bulat-bulat apa ujar inya jar. Karena inya rancak pandir kayak gitu Pak. Membual-bual terus siapa lagi enggak percaya ya lah. Berdusta nih ya berdusta. Jadi kan rugi di inya juga ya kan. Jadi orang tuh berpikir juga apa nang diucapkan inya tuh bujur juga kah nih jirinya tuh ya kada timbul karena kita pulang nang tak salah jar. Nah bahaya juga kan nang kayak itu. Kesan orang-orang kayak itu berarti merugikan kesan dirinya seorang, jadi kada dipercaya lagi. Berarti apalagi karena perkataan lawan bumbu-bumbunya tuh ibaratnya memakan korban orang lain juga merugikan orang lain. Nah kasihan juga kan orang. Sekilan jadi sedapa ini kan bagi penyampai informasi. Dan sekarang penyampai informasi kan ada semata-mata yang umum di masyarakat kan. Wartawan juga penyampai informasi. Iya kan? Jangan berlebihan menyampaikan informasinya tuh. Karena tuh kurang tuh beritanya berlebihan. Dibumbu-bumbui macam-macam misalnya. Nah itu bahaya tuh. Ya sekilan jadi sedapa juga kan. Maka banyak juga orang cari viral kan, salah satunya kayak gitu. Itu antara judul dengan isi berbeda misalnya. Karenanya penting viralnya dulu. Isinya belakangan jar. Yang penting rame dulu jar ya kalau faktanya sedikit benar, tapi kemudian analisanya sing panjangan. Nah bumbunya tuh. Bumbu. Ya macam-macamnya lah. Tapi menarik juga sakilan jadi sadapa ini kan kada hanya tadi informasi lah, informasi, tapi ini menggambarkan tentang bahwa orang Banjar itu kada ketujuh yang berlebih-lebihan. Itu misalnya tadi sakilan dari sadapa, itu banyak pandir, bahkan
terlalu baik tuh kan kada baik juga. Berlebihan baik itu kada baik juga ya orang Banjar lah. Jadi banyaknya ungkapan-ungkapan yang sesuatu yang berlebih-lebihan tuh yang kada baik lah. Ya proporsional bahasa sekarang ini kan, proporsional ya. Adanya sekilan sampaikan sekilan, ya kan. Adanya sedapa sampaikan sedapa. Nah itu sedapa disampaikan sekilan kada bagus juga. Kurang. Karena bisa kada akurat itu karena apa, ada banyak informasi yang disimpan gitu, disimpan. Nah karena kada lengkap bisa salah dalam mengambil tindakan orang. Kada memberikan informasinya. Kada ruus jadi orang ada tentunya orang. Jadi proporsional. Dikurangi kada boleh juga, informasi itu dilebihkan kada boleh juga. Jadi harus tepat saitu pang. Pas. Inilah aku kada melebih-lebihkan lah aja. Biasanya tuh diberi dulu tuh statement seperti itu dulu. Kayak apa gerang kesannya? Lalu. Tapi orang yang kawa seperti itu juga orang yang memang akurat lah dalam menyampaikan lah. Nah si penerima pesan juga kalaupun ada bumbu-bumbunya, kalau inya punya kecerdasan lah, inya kau menyiangi tuh, menyiangi dalam artian bahwa hal-hal yang kada penting itu kawa di tepisnya gitu nah. Ini aja sebenarnya substansinya tuh misalnya sekilan aja sebenarnya substansinya tuh, yang lain-lainnya tadi bumbu-bumbu aja misalnya. Nah kalau nya pintar kawa aja memilah-milah seperti itu tuh. Jadi antara penyampai pesan dengan penerima pesan itu akan sangat ditentukan oleh kualitasnya. Ya kan, penyampai pesan juga tergantung kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus, akuratnya menyampaikan. Penerima pesan juga, kalaupun si penyampai pesan akurat, penerima pesannya kada punya kemampuan bisa salah tangkap juga. Salah tafsir. Salah tafsir ya kan. Itu maka banyak juga yang kayak gitu ngomongnya. Karena intonasi aja salah, bisa salah makna. Ya kan. Jadi antara penerima dan penyampai pesan ini harus pas ukurannya. Kepada orang yang pindah kereta dalam tanda petik lah, pindah kereta api pintar, kereta api menangkap segala macam, tuh harus berulang kali kita memandangkan dia. Kalau ini nala pesannya nala. Nah itu karena kalau kada bisa bias juga hanya maksudnya tuh ini, jangan lalu kemudian pakai bahasa mantik segala macam. Pakai bahasa mantik bahaya benar juga. Bisa salah makna orang. Salah makna, apalagi nang dipadahi yang sampaikan kita pemahaman. Mungkin kita sudah lambaran. Kita sudah bujur madahi nih, tapi nya mengertinya tuh kada sampai sa itu kayak itu lain pulang yang disampaikannya ke orang lain kena. Ya levelnya lain. Nah, orang tua menyampaikan lawan kekanakan. Ada tuh ya kada kawa lugas sebagaimana isi pesan, harus disederhanakan bahasanya. Iya. Ya kan? Sesuaikan on siapa gitu Pak Pandir ya. Sesuaikan Pandir. Sekira paham lawan pesannya tersampaikan bujur-bujur ujar kita. Atau kalau nya minimalkan jangan bertinti pesan dari itu. Kalau betulis aja. Betulis. Maka itu kan orang kan kadang-kadang juga kada mau menerima telepon. Tulis WA aja jurang. Nah, agar supaya bisa dipahami. Cuman WA ini bisa disalah tafsiri juga karena WA ini tanpa intonasi. Iya bujur. Kada ada titik komanya apalagi. Iya, titik koma kan membantu tanda bacanya lah. Intonasi itu yang paling penting benar tuh. Karena akan berpengaruh kepada arti dari kata. Amun WhatsApp aja ibaratnya pesan aja kan kita kartu intonasinya ya. Kalau ini tergantung membaca lawan suasana hati kita membaca. Suasana hati. Amun hati pindah baik kan bujur aja. Amun hati lagi sesarik-sarik membaca bisa tambah sarik nih ya. Kalau pemahamannya lain juga. Tergantung anunya. Maka itu menulis juga harus hati-hatilah.
menulis pesan tuh nah, jangan pilih kata-kata yang arif bijaksana lah. Ini arif ya kalau pilihan kata tuh nah, jangan model asal aja. Karena kalau ada orang bisa tersinggung. Karena WhatsApp tadi tuh yang tanpa intonasi tadi itu tuh bisa disalah maknai. Ketika yang membaca lagi sedang ditagih hutang ke apakah ya kalau itu emosinya bisa naik. Kada stabil tuh ya kada stabil emosinya. Padahal itu sudah bujur-bujur nih kan mengetik bujur-bujur sudah mengirim, tapi orang sonang dikirimin suasana hati kada baik, salah pulang kita. Nah, itu ada dalam ilmu-ilmu komunikasi Bang Triplah, kayak apa penyampai pesan, penerima pesan, isi pesan. Nah, macam-macam tuh anunya tuh akan sangat mempengaruhi terhadap apa yang dikirimkan tadi itu. Pak Majid mungkin lah yang sekilan jadi sadapa ini gara-gara si penerima pesannya. Misalkan kayak kini ulun bilang kepada Pak Majid, misalkan Hilda berkirim pesan lah, ulun datangi Bang Majid. Pak Majid, ulun satu mat aja di sini loh, membuka tiba-tiba hadang melakukan kopi aja. Kadang tergantung, bisa jadi setelah mengolahkan kopi itu bukan dari yang lain. Nah, selesaikan dulu pesannya apa gerang? Ini. Oke, sudah, aku terima pesannya, terima kasih lah. Karena aku tindak lanjuti, misalnya kalau. Nah, habis itu kesenang lainnya pulang, ya kan bisa aja. Jadi kan ada hubungannya, lalu kemudian kopi itu kada keluar tuh, jangan jual. Kopi itu bagian dari silaturahmi. Ya kan? Yang penting kan menyampaikan ingat nih pesannya. Kalau jangan diolahkan kopi, soalnya kalau diolahkan kopi bisa sedepan misalnya. Nah, jangan jual seperti itu. Proporsional aja. Harus jujur nih ya, kalau menang itu pan itu disampaikan, jangan ditambahi lagi ya, kada amun ditambahi nang lain menambahi pulang kada tambahan lagi. Tak tutup kisahnya. Dan kadang-kadang penerima pesan kan hendak menganyaki juga maksudnya begerang itu. Nah, maksudnya ini harus memperjelas apa yang disampaikan, bukan malah mengembangi itu nah. Nambahi lagi. Aku tapi paham jawab lah maksudnya ya, tapi kira-kira kayak gini kan. Iyalah barep tuh. Iya tuh. Ngalih kita mau pakai ilmu kira-kira nih. Bacampur ram sudulon analisa itu. Bang banyak ya Bang, itu sih penyampai pesannya ragu-ragu loh, tadi menafsir tuh. Aku ini kan paham jawab aja, inya tadi tuh anunya jar. Waktu menyampaikan tuh kayak ini Bang jar, yang lain. Nah, apa artinya tuh najar? Menurut Kempang apa aja? Nah, tebak-tebakan bahaya badar. Tebak-tebakan juga. Coba tuh datang pulang sekong lah, datang banyak. Menurutku kayak ini, menurutku kayak ini, itu kan ada sedap lagi bisa sepal. Bisa sepal itu panjang banget. Iya kan. Jadi maunya tuh kita kan menyampaikan apa jarnya. Nih jarnya ada pesan, ujarnya tadi bepandirnya nang kayak ini. Nah, sudah stop sampai di situ ya, kalau ini pesannya jar kita. Kalau ikam kada tapi jelas, ikam datangi jalan sana konfirmasi ya kan. Takut di orangnya. Tapi bujur ini kita kembali kepada peribahasa inilah. Orang Banjar itu sebenarnya hendak proporsional. Ada hendaknya berlebih-lebihan. Karena berita yang berlebihan itu berbahaya. Ya kan? Orang Banjar menyadari bahwa berita yang berlebihan itu berbahaya. Berbahaya bagi hubungan, ya kalau berbahaya bagi macam-macam. Iya. Iya, sangat berbahaya tentunya yang berlebihan nah itu ya kalau. Nah, ada berasa juga nah sudah pas ya kalau kita di 54 menit dari pukul 21. Sebelum kita akhiri mungkin nih kesimpulannya atau pesan-pesannya juga nih guys anak-anak perompat sabarataan, sekira kada sakilan jadi sadapa nih, sekira pas nah. Ya Pak. Nah, pesannya singkat aja ya. Tadi ungkapan ini kan, ungkapan atau peribahasa ini sekilan jadi sadapa ini mengajarkan bahwa perilaku-perilaku yang banyak tadi, perilaku yang berlebih-lebihan itu kada baik di masyarakat kita, terutama ini berkaitan sama informasi lah. Tadi sudah kita diskusikan ya, informasi itu kalau menyampaikan jangan berlebihan. Nah, yang paling penting itu di era ini, era sekarang ini kan kita media sosial bebas ya Allah, kadang-kadang mengetik-ngetik itu katuju benar tuh nah, hendak kayak semua orang tuh hendak jadi artis tuh nah. Nah itu kan ya kita itu yang bahaya itu gitu. Jadi misalkan gara-gara hendak jadi artis semuaan, seolah-olah informasi itu kita harus berdahuluan. Nah, padahal informasinya belum tentu bujur. Nah, itu aja Bang.
Yang penting berhati-hati, jangan berlebih-lebihan lah. Lawan ini hubungannya lawan media sosial tadi Jar Arif lah. Hal-hal yang bersifat pribadi itu kalau usah ditulis di layar media sosial karena seduniaan orang tahu, iya kan. Jadi yang bersifat privasi, iya kalau konflik dengan kawan atau konflik apalagi dengan pasangan misalnya ya, kalau jangan ditulis di situ tuh sama mendeklarasikan, mengumumkan ke seluruh dunia tentang persoalan kita. Karena pas sudah bebaikan, karena kalau lagi kita mencabut yang jejak digitalnya tadi itu, nah itu telanjur kita sudah ini kan tersampaikan lah. Nah, yang kedua lah berkaitan soal informasi tadi itu bujur agar supaya kita tetap akurat dalam menyampaikan sesuatu, ya sampaikan secara proporsional. Jangan dilebihi, jangan dikurangi. Atau kalau misalnya kada kawa proporsional, bapadah lawan yang bersangkutan, jangan bertitip pesan non aku nih ngalih menyampaikan, aku hendak bertitip duit aja. Iya, bapadah tuh nah. Ikam baik bertitip lawan yang lain aja. Aku kalau pindah kada tersampaikan atau pas aku menyampaikan misalnya orang salah dalam menangkap pesan yang sudah aku sampaikan misalnya, nah itu lebih baik betul serang agar supaya yang si penyampai pesan yang ketujuan aja sampai pesan inilah bisa memilah-milah atau kepada siapa pesan hendak disampaikannya. Iya, jadi kita harus bujur-bujur menyampaikan pesan, jangan hendak dilabi-labi atau dikurang-kurangi. Ya kalau harus amanah juga, jangan sampai sakilan jadi sadapa deh. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Nurholis Majid, Bapak Arif juga terima kasih di Bacang Kurah malam hari ini. Terima kasih juga untuk Abah Sopian yang sudah bergabung di Bacang Kurah malam hari ini. Tentunya sangat bermanfaat gasing kita seberataan. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.